Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dari Bukit Sion, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang mengacu pada bacaan harian Gereja Raja hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dari Lukas pasal 9 ayat 37 hingga ayat 43a. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita saat dalam doa kita berdoa. Di pagi karunia-Mu ini ya Bapa, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu kami alami. Mengawali segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar ya Bapa, bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan baik. Ya Bapa di sorga, bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk disapa oleh firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 9 ayat 37 hingga ayat 43a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan yang saya berikan pada pagi ini adalah kuasa Yesus atas ketidakberdayaan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sering menghadapi berbagai tantangan hidup yang tampaknya mustahil diselesaikan. Seperti seorang ayah dalam kisah yang kita baca hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 37 hingga ayat 43a, yang anaknya kerasukan roh jahat dan tidak seorang pun yang bisa menolongnya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 40 bahwa
murid-murid Yesus pun tidak mampu menyembuhkannya. Ini menggambarkan bahwa manusia itu amat lemah dan terbatas. Ketika Yesus turun dari gunung bersama para muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Yesus dan murid-muridnya disambut kerumunan orang yang begitu banyak. Seorang ayah mendekati Yesus dengan perasaan yang putus asa. Ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ia berkata bahwa murid-murid Yesus tidak mampu menyembuhkan anak itu. Yesus pun menanggapi dengan kata-kata yang cukup keras, dengan mengatakan, "Hai angkatan atau hai generasi yang tidak percaya dan sesat." Itu di ayat 41. Ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dapat menghalangi kuasa Allah bekerja dalam hidup manusia. Namun di ayat 42 dikatakan bahwa Yesus tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Ia atau Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dan menyembuhkan anak tersebut, lalu menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Dari perikop ini menunjukkan dua hal yang penting, yaitu pertama, keterbatasan manusia. Ini menekankan bahwa siapapun dia, jika tidak beriman yang sungguh kepada Yesus Kristus, bahkan murid-murid pun dalam bacaan kita bisa gagal ketika tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kuasa dan belas kasih Yesus. Dalam segala ketidakmampuan kita, Yesus tetap berkuasa dan penuh belas kasihan bagi yang berseru kepadanya dengan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan anak-anak yang kekasih. Apakah kita sedang menghadapi masalah yang sulit, lalu kita sungguh-sungguh membawa masalah kita kepada Yesus dalam doa dan iman? Atau apakah ketidakpercayaan yang masih tertanam dalam hati kita? Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Yesus dengan segala beban dan pergumulan yang disertai iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia, pengalaman, kehebatan, atau pengetahuan, tetapi datanglah dan berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Ia masih bekerja dan menyatakan kuasa-Nya bagi mereka yang percaya kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya kami dimampukan untuk melakukannya di sepanjang hidup karunia-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa bergantung sepenuhnya dalam kuasa dan kasih karunia-Mu. Setiap aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkatinya. Kasihani bangsa dan negara kami. Beri hikmat-Mu kepada para pemimpin atau pemerintah kami, agar mereka memerintah sesuai kehendak Tuhan. Kedamaian terus kami alami. Pergumulan yang kami alami, kiranya Tuhan memampukan dan memberi jalan keluar. Berkati dan perlengkapi setiap pemberita firman-Mu di mana saja mereka berada. Kami berdoa akan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kiranya kasih karunia Tuhan
menaungi saudara kami yang ada di sana. Hikmat-Mu menguasai para pemimpin yang berkonflik agar dapat mengambil kata sepakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua.